kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sebenarnya kekuatan kami untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan ini. Tanpa Engkau di dalam hidup kami dan tanpa Engkau yang memimpin kami, sebenarnya hidup ini menjadi tidak berarti dan dipenuhi dengan kesia-siaan saja. Tuhan, kami sungguh merindukan Engkau memberkati kami pagi hari ini, supaya melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan benar-benar akan membuka pikiran dan mata kami untuk boleh melihat betapa pentingnya Tuhan, Engkau yang menjadi pemimpin atas hidup kami dan Engkau yang terus boleh kami dengarkan. Tuhan, kami sungguh memohon supaya Roh-Mu yang kuduslah bekerja di tengah-tengah kami dan Engkaulah yang menghalau segala roh kegelapan yang membuat kami mengantuk dan yang membuat kami tidak bisa mengerti firman-Mu. Tolong kami Tuhan, kasihanilah kami. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu ya Tuhan. Berkati kami di sini, berkati juga saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semua. Iya. Pagi hari ini kita akan belajar dalam sekolah minggu dewasa ini dari kitab Hagai. Hagai 1 ayat 1 sampai yang ke-14. Sudah kita dapat semua? Mari kita membacanya secara bergantian. Saya nanti yang ganjil, Bapak Ibu dan saudara-saudari nantinya yang genap. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Jerubabel bin Shealtiel Bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yoyada imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka. Dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar,
dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Iya, mari kita melihat warta kita. Di sini temanya mendahulukan Tuhan. Iya. Orang-orang Yehuda yang pertama tiba di Yerusalem, yang pulang dari pembuangan yaitu Babel, segera berupaya membangun kembali bait Allah. Mereka berhasil meletakkan pondasi, namun karena mereka dihalangi, mereka dipersulit serta masalah yang tak kunjung habis, maka mereka berpendapat bahwa belum waktunya untuk melanjutkan pembangunan bait Allah. Karena mereka tidak lagi beriman bahwa mereka harus menyelesaikannya. Mari kita melihat pertanyaan yang pertama. Apakah teguran Tuhan atas mereka yang sudah kembali dari pembuangan, yaitu dari Babel? Nah, di sini tadi kita harus melihat dulu ya dari sejarah bagaimana Israel ini kembali dari Babel setelah 70 tahun pembuangan mereka di sana. Ini adalah firman Tuhan. Sebelum hal itu pun terjadi, Nabi Yesaya sudah menubuatkan di dalam Yesaya 45. Dan juga Nabi Yeremia juga sudah menubuatkan di dalam Yeremia 25. Bahwa bangsa Israel akan dibuang ke Babel selama 70 tahun oleh karena mereka tidak hidup memuliakan Tuhan. Oleh karena mereka justru mempunyai berhala-berhala di dalam kehidupan mereka. Bukan lagi Tuhan satu-satunya yang mereka meminta pertolongan. Ada banyak berhala-berhala di dalam hidup mereka yang disembah oleh bangsa-bangsa lain, yang dikagumi oleh bangsa-bangsa lain, itu juga yang menjadi kekaguman bagi mereka. Maka Tuhan mengingatkan Israel lewat nabi-nabi yang ada ini. Tetapi apa? Israel mengabaikan. Israel tidak peduli. Israel seolah-olah berpikir mana mungkin itu bisa terjadi. Ataupun ia cuek. Dan akhirnya hal itu jadi. Bangsa Israel kita tahu ya, negaranya itu dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Dan bahkan bait Allah yang mereka agung-agungkan itu pun dikuliti, dan bukan hanya dikuliti, tetapi benar-benar dirobohkan semuanya. Sehingga mereka tadinya yang berpikir gak ada masalah apa-apa. Bait Allah tetap berdiri kok. Mereka menganggap sepele ketika mereka tetap juga datang kepada berhala-berhala yang lain, ilah-ilah yang lain. Maka Tuhan mengizinkan Israel dihancurkan, bait Allah yang mereka kagumi dihancurkan, mereka diangkut ke Babel. Dan memang 70 tahun mereka ada di sana. Setelah 70 tahun Tuhan membangkitkan, yaitu Kores, raja dari negeri Persia. Inilah yang kita bisa nanti baca, kalau Bapak Ibu bisa baca, itu tertulis di dalam 2 Tawari paling akhir, dan juga di dalam Esra pasal pertama dikatakan ketika Kores menjadi raja, dia memerintahkan orang Yehuda, orang Israel untuk kembali ke Yerusalem membangun bait Allah mereka, supaya mereka mempersembahkan korban-korban kepada Allah. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Tuhan sudah menubuatkan akan bangkit nanti seorang raja Kores, itulah yang akan membawa pembaharuan untuk membawa kembali Israel dari pembuangan ke Yerusalem. Sebelum itu terjadi. Dan ketika itu terjadi, Tuhan menggenapkan hal itu. Maka kalau kita lihat, Allah yang benar ini tadi menggenapkan apa yang dia katakan. Dia sanggup melakukan apa yang dia sudah firmankan. Tidak sama seperti berhala-berhala yang selama ini mereka juga agung-agungkan. Yang selama ini juga mereka berpengharapan ke sana.
Disinilah Tuhan mau buktikan bahwa dialah sesungguhnya Allah, kalau apa yang dia katakan itu pasti bisa dia genapkan. Siapa rupanya kalau berfirman ataupun berkata itu akan jadi. Semua Allah, semua orang berkata ini Allah, ini Allah. Tetapi yang mana sesungguhnya ketika dia firmankan itu jadi. Maka di sini pun kita melihat jauh sebelum hal itu terjadi Tuhan sudah katakan dan dia genapkan. Maka apa kata Ayub? Tuhan, tidak ada rencanamu yang gagal. Apa yang engkau rencanakan engkau sanggup untuk mewujudkannya. Inilah pengakuan Ayub. Ketika dia menyadari bahwa dia salah untuk apa yang sudah dia katakan. Nah, di sini tadi kita melihat bahwa ketika orang Israel kembali ke Yerusalem supaya mereka akan membangun bait Allah, di mana inilah yang menjadi yang mereka abaikan selama ini, yaitu apa? Betapa pentingnya hubungan dengan Tuhan yang mereka harus pikirkan, ini yang harus mereka bina, ini yang mereka abaikan. Tapi ketika mereka kembali ke Yerusalem, inilah yang menjadi kehendak Tuhan, supaya bait Allah itu kembali diperbaiki, supaya penyembahan kepada Tuhan itu kembali dilakukan. Nah, di sini mereka ketika kembali itu nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Esra ya, itu mari kita sedikit aja melihat Esra 3. Esra 3 ayat yang pertama. Ketika tiba bulan yang ke-7 setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yosua bin Yoyada beserta saudara-saudaranya para imam itu dan Zerubabel bin Syaltiel serta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah. Yang pertama mereka bangun ketika bulan ke-7 itu mezbah Allah. Kemungkinan perjalanan bangsa Israel dari Babel ke Israel itu menempuh waktu 5 bulan. Karena itu pernah dicatat oleh Esra sendiri ketika dia menempuh perjalanan dari Babel ke Yerusalem. Jadi kemungkinan mereka ini juga walaupun tidak ada catatan secara tertulis berapa lama mereka berjalan, tetapi kurang lebih pastinya mereka juga menempuh waktu seperti apa yang Esra lakukan. Bulan yang ke-7, berarti setelah 2 bulan mereka ada di Yerusalem, yang mereka bangun adalah mezbah kepada Tuhan, yaitu mulai menaikkan korban-korban kepada Tuhan. Hal rohani tadi mulai mereka tegakkan, penyembahan kepada Tuhan satu-satunya dan tidak ada lagi kepada penyembahan ilah-ilah yang lain. Tidak ada lagi sama sekali. Nah, setelah itu pada tahun yang kedua itu dikatakan di dalam Esra 3 ayat 8, mereka mulai membangun bait Allah. Tetapi dikatakan di dalam Esra yang ke-4 ayat 24, kita baca Esra 4 ayat ke-24, pada waktu itu berhentilah pekerjaan pembangunan rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintah Darius Raja negeri Persia. Setelah pondasi diletakkan, pembangunan berhenti oleh karena ada tekanan. Yaitu orang-orang Samaria dan tetangga-tetangga yang ada di sekitar mereka menekan supaya mereka tidak membangun bait Allah. Dan waktu itu mereka mengirim ya surat kepada Raja Ahasiweros atas apa yang mereka lakukan. Ini bentuk penentangan kepada raja. Dan memang datang surat balasan dari Raja Ahasiweros supaya itu dihentikan. Lewat surat ini tetangga-tetangga sekitar mereka makin menekan habis-habisan orang-orang Israel yang sudah pulang ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Terhenti sampai kapan? Sampai tahun kedua pemerintahan Raja Darius. Enggak ada jelas memang catatannya itu sekitar berapa tahun. Tetapi itu cukup lama. Bisa kita bayangkan dalam situasi ini
Bagaimana kerohanian mereka? Tadinya mereka datang dari Babel adalah supaya kembali menegakkan penyembahan kepada Tuhan satu-satunya. Inilah yang dihentikan oleh bangsa-bangsa sekitarnya, oleh orang-orang Samaria. Mereka ditekan dan tekanan ini membuat mereka berhenti. Iya. Kita juga mungkin begitu ya. Banyak hal mungkin yang menekan kalau kita mau bangkit secara rohani. Iblis juga akan berjuang mati-matian supaya kita tidak bangkit. Dunia juga akan mendesak supaya bagian ini tidak kita perjuangkan. Sama seperti mereka. Ketika mereka melakukan pembangunan itu mereka didesak. Maka apa yang mereka lakukan di sini akhirnya muncul pemikiran. Berarti belum waktunya kita membangun. Tapi tetap ada waktu membangun diri. Maka di sini tadi dikatakan akhirnya Tuhan berbicara lewat Nabi Hagai. Itu kita kembali kepada Hagai ini tadi. Ayat 2 dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya. Apa sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Iya. Untuk membangun bait Allah, tekanan itu membuat mereka berhenti. Tapi kalau untuk membangun hal-hal jasmani, tertekan pun tetap berjuang. Nah, ini gimana ya? Sulit pun terus melangkah. Ini hanya orang-orang Israel ya pada zaman itu. Iya. Yang sudah pulang, yang sudah Tuhan bawa dengan tangan yang hebat kembali ke Yerusalem. Bahkan apalagi Tuhan katakan di ayat yang ke-9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Untuk urusan pribadi bisa sibuk. Tetapi untuk pembangunan bait Allah nanti dulu. Belum waktunya. Dengan alasan bermacam-macam. Padahal mereka kembali ke sana supaya inilah yang ditegakkan. Apakah Tuhan memang tidak mau mereka berjuang untuk apa yang mereka butuhkan? Bukan. Tetapi Tuhan tahu menjadi penentu untuk kebutuhan mereka itu pun adalah asalnya dari Tuhan. Maka di sini tadi Tuhan katakan kepada mereka lewat Hagai ini, perhatikan keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Ini menjadi kata yang berulang-ulang kali dikatakan di dalam kitab Hagai ini. Perhatikan keadaanmu. Iya, mereka sibuk. Mereka berjuang untuk diri. Tetapi di sini apa Tuhan bilang? Engkau menabur banyak, hasilnya sedikit. Engkau makan tidak kenyang, engkau minum tidak puas, engkau pakai baju tapi tetap kedinginan. Bahkan Tuhan bilang lagi, engkau mengharapkan banyak, hasilnya enggak ada. Bahkan ketika engkau bekerja, upah kerjamu itu bolong. Bahkan Tuhan lagi katakan bahwa dia menahan embun. Tuhan bilang bahwa dia mendatangkan kekeringan atas apa yang mereka kerjakan. Untuk apa? Supaya mereka menyadari. Karena firman Tuhan mereka sudah peka. Tuhan ajarkan lewat situasi. Firman Tuhan mereka sudah tak dengar. Maka Tuhan izinkan keadaan yang berbicara. Maka lewat keadaan yang sudah terjadi pun mereka belum paham. Maka Tuhan bangkitkan Nabi Hagai dan juga Zakaria. Ada 3 nabi yang bangkit setelah pembuangan dari Babel. Dan yang terakhir itu Maleaki. Ini mengingatkan supaya mereka memperhatikan agar bait Allah ini kembali dibangun.
walaupun tantangan ada. Iya. Jadi kalau bangsa ini tadi berkata untuk hal rohani ini sempatnya, kan kira-kira begitu ya. Kalau untuk jasmani ini diambil segala kesempatan. Iya. Tapi walaupun begitu sibuknya, tetap juga nggak cukup. Kalaupun ngumpul, bolong. Iya. Kadang-kadang kita lebih takut situasi yang seperti ini ya, yang terjadi begitu ya. Maka di sini tadi Tuhan katakan kepada orang-orang Israel ini tadi, perhatikanlah keadaanmu. Maka naiklah ke gunung, bangunlah rumah bagiku, bangunlah rumah itu. Dan Tuhan katakan, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku. Ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, bukankah Tuhan sanggup untuk mengubah hati Raja Kores, berpihak kepada mereka? Ini sesuatu yang sepertinya mustahil itu bisa terjadi. Maka Tuhan bilang, pergilah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu. Iya, bagaimana dengan kita ya? Apakah hal-hal rohani ini tetap menjadi perhatian penting untuk kita berjuang agar kita makin terbangun hari lepas hari? Ataukah ini, apalagi dengan situasi seperti sekarang ini ya, apakah sesuatu yang sudah menjadi alasan yang kayaknya tepat gitu ya? Ya kan ibadah juga ke gereja nggak sering-sering gitu ya. Banyak kali kita terbatas sehingga lewat tekanan-tekanan ini sepertinya normal sekali. Ya, kayaknya apa? Nggak pala berjuang kali pun nggak nyapa apa. Iya. Gelap akan terus berusaha supaya secara rohani tidak akan menjadi perhatian kita. Karena dia tahu itu hal yang utama. Karena ini akan mempengaruhi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka dia akan berjuang supaya ini tidak kita pikirkan. Baik untuk diri kita, baik di dalam keluarga kita, yaitu anak, istri, atau suami. Ini kita nggak pikirkan. Makanya apa? Gitu bangun apa yang menjadi perjuangan. Gimana dengan kita ya? Mungkin kita berbeda dengan orang Israel ya. Kalau kita berjuang hari ini seimbang gitu ya. Untuk Tuhan yes. Untuk kebutuhan iya juga. Apakah salah? Jadi semua harus untuk Tuhan lalu untuk kebutuhan? Enggak. Jadi kita ngumpul-ngumpul aja terus. Dengar firman Tuhan saja terus. Bukan seperti itu ya. Tuhan mau kita berjuang juga untuk apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi di dalam semuanya itu mengutamakan Dia. Apakah Tuhan tetap masih yang terutama di dalam hidup kita? Mendengarkan perkataannya. Tanpa persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan, sedikit-sedikit nanti pergeseran itu yang akan terjadi. Akhirnya terhenti benar-benar. Iya, maka di sini tadi kita melihat situasi inilah yang Tuhan izinkan boleh terjadi, membuat mereka menyadari keadaannya. Iya. Kita melihat pertanyaan yang kedua. Bagaimanakah respon bangsa ini atas firman Tuhan yang datang kepada mereka? Kayaknya nggak bisa lagi berdalih gitu ya. Ketika Tuhan bilang, perhatikan keadaanmu. Kok kau sibuk? Hasilnya gitu-gitu cuman. Harusnya mungkin ya, dengan kesibukan mereka kerja berapa jam, mungkin normalnya udah simpan uang ratusan juta kali ya. Karena apa? Sangat sibuk. Tetapi apa? Makan aja pas-pasan. Gitu. Bahkan kurang. Iya. Maka di sini tadi dikatakan, bagaimana respon bangsa ini ketika mendengar firman Tuhan? Memang mereka nggak ada lagi dalih. Maka di sini tadi apa yang mereka lakukan? Ketika Zerubabel dan Joshua, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengar suara Tuhan,
Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruh kepadanya oleh Tuhan Allah mereka, lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Iya. Dan akhirnya kita melihat Imam Yosua dan juga Zerubabel ini bersama dengan bangsa Israel yang lainnya, mereka akhirnya sepakat untuk kembali membangun bait Allah. Tantangan tetap ada, tetap datang lagi masalah yang sama, yaitu tekanan dari orang-orang Samaria ini, walaupun orang yang berbeda lagi. Tekanan yang sama datang supaya mereka tidak membangun. Tapi di sini semangat mereka tidak lagi undur. Karena apa? Mereka sudah melihat apa yang Tuhan katakan itu benar, dan firman Tuhan itu juga memberi semangat bagi mereka. Sehingga mereka membangun kembali. Iya, maka nggak akan bisa kita makin dibaharui, nggak akan bisa kita makin dibangun kalau tidak dengar apa yang Tuhan katakan. Iya, maka ini terus menjadi peringatan bagi kita. Bagaimanakah hubungan kita dengan Tuhan di dalam mendengarkan Dia berbicara? Adakah persekutuan terus-menerus dengan Tuhan? Adakah ini satu perjuangan yang kita lakukan terus di hadapan Tuhan? Maka di sini tadi ketika mereka dengar firman Tuhan itu mereka semangat di tengah tantangan itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan katakan, aku akan mengirimkan bangsa-bangsa akan ku goncang, Tuhan bilang, dunia akan ku goncang. Karena apa? Pembangunan bait Allah membutuhkan dana yang banyak. Pembangunan bait Allah itu membutuhkan banyak perlengkapan peralatan. Tapi dalam keterbatasan itu Tuhan bilang, aku akan goncang dunia. Bangsa-bangsa pun aku akan gerakkan. Dan memang betul, lewat Darius ini, yaitu ketika lawan-lawan mereka juga memberi surat kepada Darius. Justru Darius ini memberi perintah, jangan halangi mereka. Bahkan kau harus dukung, bahkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, kamu harus berikan. Ini sesuatu hal yang luar biasa Tuhan kerjakan, Raja Tuhan gerakkan. Maka Tuhan bilang di dalam Hagai 2 itu ayat 19, mari kita melihat bersama-sama. Hagai 2 ayat 19. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima, pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Sebenarnya bukan karismatik ini. Ketika hal rohani ini benar-benar kita perjuangkan, Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan secara jasmani. Maka mengapa Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya tentang makanmu, tentang pakaimu, tentang minummu, jangan khawatir. Yang penting di dalam semuanya itu apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang kau perlukan akan ditambahkannya. Bukan hanya cukup tambah. Dalam artian apa? Enggak kurang. Iya. Tapi mereka ini awalnya fokusnya adalah untuk hal-hal jasmani ini. Sebenarnya kalau Tuhan pun memberkati kita hari ini, itu adalah bentuknya ujian. Apakah di dalam berkat itu tetap menjadi fokus kita adalah persekutuan dengan Tuhan? Hubungan dengan Tuhan ini tetap menjadi artinya kita pelihara. Hal-hal rohani ini tetap kita perjuangkan, yaitu membaca firman Tuhan bersama-sama mungkin di keluarga, membaca firman Tuhan mungkin secara pribadi, dan juga apa? Berjuang melakukan apa yang Tuhan katakan. Memberitakan juga, menyaksikan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Iya. Kalaupun sudah kita lakukan itu dan secara ekonomi, artinya kan bukan kurang ya, tapi Tuhan cukupkan. Kita tidak tahu ketaatan kita yang hari ini, bukankah itu juga menjadi penentu untuk keturunan kita ke depan.
Ibaratnya sedang Bapak Ibu deposito gitu ya. Deposito Ibu, Bapak Ibu, saudara-saudari tentang kebenaran yang hari ini berpegang kepada Tuhan, ini akan menentukan keturunan kita. Yang jelas Tuhan katakan bahwa apa? Itu berulang kali Tuhan katakan, Dia akan perhatikan apa yang menjadi hal-hal kebutuhan jasmani. Kalau yang rohani ini kita berjuang. Walaupun untuk ini pasti banyak tantangan. Iya. Kita sering diingatkan ya, untuk bangun pagi itu kan harus juga berjuang ya. Iya. Kalau kita nggak benar-benar berjuang, artinya kan, aku harus dengar firman Tuhan. Mengawali setiap hariku ini, menjadi kekuatanku, menjadi kompasku, menjadi tuntunanku. Kalau nggak ada hati sedemikian bagaimana? Apakah mungkin kita akan makin terbangun? Maka Tuhan katakan di dalam surat Petrus itu, berilah dirimu, beri dirimu menjadi batu-batu hidup yang akan Tuhan pakai untuk bangunan rohani. Jangan beri diri lagi untuk apa yang menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, kalau lebih seringnya kita nanti nonton TV daripada artinya buat persekutuan keluarga, cakap-cakap dengan istri, lebih asiknya kita ke TV, apa yang bisa nanti dibangun TV? Ada kekhawatiran dan ketakutan, karena beritanya rata-rata masalah di dalamnya, kan begitu ya. Jadi takut yang ada, khawatir yang ada. Dan apa yang terbangun kita secara rohani? Nggak ada, jadi kalau gitu nggak boleh lagi nonton TV. Ini terus kan. Makanya kemarin ada seorang anak remaja bilang begitu. Jadi kalau gitu kita nggak boleh lagi menari. Kan gitu ya. Karena apa? Bagi dia itu apa sih salahnya? Toh aku benarnya di situ, nggak ada dosaku. Tuhan bilang, engkau telah kubeli dengan harga yang lunas dibayar. Permuliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Kira-kira Tuhan mulia enggak ketika kamu lenggok-lenggok di atas pentas itu? Di mana Tuhan mulia ketika kita melakukan hal itu? Enggak sih katanya. Di mana bentuknya kita mengagungkan Tuhan dengan situasi itu? Enggak sih. Jadi kadang-kadang inilah cerdiknya kegelapan tadi untuk menanamkan hal-hal supaya secara rohani ini kita pelan tapi pasti mundur makin hari. Yang kayak gini dulu, kompromi untuk sesuatu yang sepertinya gak ada tulisan dosa itu. Gak ada, tetapi orang yang membangun rohaninya dengan Tuhan, dia akan makin mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Bukan hanya sekedar baik, tapi bukan hanya sekedar yang berguna, tapi justru yang sempurna. Nah ini bisa terjadi lewat apa? Kalau kita tidak serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini mengejar apa yang akan ditinggalkan. Tapi apakah kita mengejar apa yang akan kita jumpai? Yaitu siapa? Pribadi Yesus itu. Jadi ini yang kita diingatkan ya, aplikasi kita melihat, apakah saudara mendahulukan Tuhan atas segala kepentingan saudara? Iya. Gimana ya? Ini simpel saja. Dalam tiap hari saudara, Tuhan izinkan hidup, siapa yang pertama saudara pilih? Dengar firman Tuhan atau tangkap handphone, lihat status orang atau chat siapa yang masuk. Ini kan hal simpel ya. Makanya kan gitu bangun apa yang ditangkap. Ini pernah terjadi juga sama saya. Gitu bangun lihat dulu handphone. Apa beritanya? Menghabiskan waktu 20 menit. Lalu baru baca firman Tuhan. Masih masuk? Enggak lagi lah. Hanya sekedar untuk menenangkan pikiran dan perasaan. Begitu nanti terus akhirnya apa? Muncul kejenuhan. Jadi apakah saudara mendahulukan Tuhan atas kepentingan saudara? Bahkan ada yang sudah berani karena udah banyaknya artinya hal-hal seperti ini tadi dilakukan. Lewat situasi seperti sekarang ini gitu ya.
ketika nggak ada jatah untuk datang ke gereja, pas dia harusnya Zoom dari rumah, dibuatnya kesibukannya. 1 hari bekerja bagi dia memang genap 7 hari. Enggak lagi 6 hari. Pergeseran yang seperti ini dulu. Iya. Dan apakah Tuhan merugikan saudara ketika saudara mendahulukan dia? Pernah enggak kita punya pengalaman ketika kita mendahulukan Tuhan di atas kepentingan kita, apakah kita memang dirugikan? Jadi ini hal yang perlu kita pikirkannya. Jangan kita berpikir ini sesuatu yang sepele untuk apa yang kita lakukan, terlebih lagi keluarga-keluarga yang ada. Kalau Bapak Ibu sendiri tidak benar-benar berjuang membangun kerohanian Bapak Ibu, bagaimana menjaga persekutuan dengan Tuhan, bagaimana kita akan harapkan anak-anak yang ada di rumah akan benar-benar boleh datang kepada Tuhan, akan melihat Tuhan. Dunia hari ini menghimpit kehidupan anak-anak kita ini. Maka salah satu hamba Tuhan berkata, ketika dia sudah punya pun pemikiran ateis, sudah ada dalam pikirannya ketika remaja, Tuhan itu tidak ada. Tetapi pemikiran yang sedemikian tidak bisa menepis semua di dalam hatinya, yaitu apa? Iman mamaku itu tidak bisa aku abaikan. Ketika dia melihat mamanya ini hidup dalam kebenaran Tuhan, itu nggak bisa dihapus dari otaknya. Dengan semua paham-paham dari dunia ini. Mengatakan Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu pikiranmu sendiri, apa yang kau perjuangkan sendiri, apa yang kau mau coba berjuang, kau akan dapatkan. Memang dia pintar berjuang dan dia dapatkan apa yang dia perjuangkan. Dengan itu dia berpikir, nggak ada Tuhan. Aku bisa menjadi Tuhan atas hidupku. Tetapi apa? Iman orang tuanya itu. Apakah nanti ini masih dilihat oleh anak-anak kita ini? Hamba Tuhan pun berkata yang punya anak kepada saya ya, sangat sulit sekarang ini. Bagaimana kami menjangkau anak kami ini pun dia bilang. Mengapa? Karena pengaruh-pengaruh dari informasi dari luar ini, belum lagi pengaruh dari temannya. Tetapi kami berjuang, dia katakan. Sekalipun seperti itu udah ada, artinya perlawanan dari mereka, kami tetap menanamkan apa firman Tuhan. Kalau kami sendiri tidak membangun diri dalam kebenaran Tuhan, bagaimana kami akan bercerita kepada mereka? Tidak bisa. Jadi mari kita pikirkannya, apakah kita akan rugi ketika Tuhan kita dahulukan. Mari kita melihat ayat hafalan ini. Bersama-sama kita membacanya dua-dua ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu terhadap hidup kami. Karena Engkau tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kami. Untuk apa yang penting, yang dimana harus kami berjuang di dalamnya. Yaitu persekutuan kami dengan Tuhan. Hal yang rohani ini ya Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh diajari lewat kebenaran firman-Mu. Lewat kisah hidup orang Israel ini. Tuhan memang tantangan untuk ketika mau bangkit. Mau secara rohani boleh terbangun. Dunia dan juga kegelapan tidak berhenti untuk berusaha menghentikan. Tetapi bukankah di dalam semuanya Engkau Tuhan Allah yang lebih besar. Maka orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan akan seperti burung Raja Wali itunya Tuhan. Ketika pun tantangan ada, ketika pun badai datang, justru itu menjadi kesempatan untuk makin melihat kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan yang bekerja. Tuhan, kami sungguh memohon kemurahan Tuhan. Jikalau ada di antara kami sudah seperti orang Israel ini, secara rohani kami sudah stuck, tidak lagi bangkit. Bahkan dunia ini makin mendesak, membawa kami jauh dari Tuhan. Sadarkanlah kami Tuhan, biarlah kami bisa memperhatikan keadaan kami, untuk benar-benar mendengar suara Tuhan dan kembali bangkit untuk boleh berjuang
secara rohani ini dengar-dengaran terhadap Engkau. Kami serahkan umat-Mu di tempat ini dan juga di rumah mereka masing-masing. Tuhan, tolonglah kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.